Tes, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, apakah streaming ada double suara atau satu suara ya? Satu suara saja, Bu. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai forum PMO kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kepsek Data yang sudah mengkoordinir dengan baik dan sudah hadir di hari ini, juga Bapak Pengawas meskipun beliau dalam kondisi sakit tapi beliau tetap standby bersama dengan kita. Makasih banyak Bapak Pengawas, Bapak Domingus dan Ibu Maria bersama dengan Ibu Ros, Ibu Iren ya. Dan terima kasih buat Bapak, bukan Bapak, Ibu-ibu. Ini dari data ibu-ibu hebat semua ini. Kartini masa kini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai seluruh rangkaian kegiatan kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Saya minta dukungan doa dari Ibu Elizabeth. Silahkan Bunda. Baik. Sebelum kita memulai lokakarya kita pada sore hari ini, marilah kita minta pimpinan daripada Tuhan, sehingga Tuhan turut campur tangan di dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, Allah yang kami kenali di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu pada sore hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam pemeliharaan-Mu, dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau telah menuntun menyertai kami dari pagi, di mana kami telah melaksanakan tugas kami masing-masing, di sekolah, di kantor, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantar kami kembali untuk mengikuti lokakarya lewat Zoom meeting pada sore hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu roh hikmat, pengetahuan, kearifan, pengertian yang daripada Tuhan sendiri Engkau anugerahkan kepada kami, baik sebagai ibu fasilitator, sebagai bapak pengawas, bahkan kami sebagai lembaga pendidikan yang ada di SD Negeri Data. Bapa dalam surga, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan yang ada. Dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kami semuanya, sehingga kami boleh melakukan lokakarya ini dalam campur tangan Tuhan. Bapa dalam surga, adapun alat-alat yang kami pakai lewat Zoom, baik laptop, HP, atau jaringan Tuhan, kami mohon kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami percaya dan kami imani. Mari Engkau memberkati kami semua, memberkati alat-alat yang kami pakai, memberkati ruangan yang kami pakai, sehingga menjauhkan segala pikiran-pikiran duniawi, menjauhkan segala bisingan-bisingan yang ada, menjauhkan leletnya internet. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan sampai selesainya sebentar. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Makasih Bunda Elizabeth buat doanya. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sedikit karena tadi setting ini laptopnya untuk bisa tetap itu ya. Oke, sore ini kita akan main game sedikit sebelum kita masuk di forum PMO kita. Gamesnya sederhana saja. Bapak Ibu ambil pena dan kertas yang terdekat di Bapak Ibu, lalu tuliskan satu kalimat yang menjadi harapan Bapak Ibu di sisa hari ini. Apa harapan Bapak Ibu di sisa hari ini? Harapan apa saja boleh dibuat di situ. Harapan apa saja? Sudah Bapak Ibu, saya sudah selesai. Sudah, Bu. Ibu Iren bisa bantu dokumentasi Bu Iren ya. Laptopnya Ya, saya tidak bisa dokumentasi, bantu dokumentasi, print screen. Ya Bu ya. Bisa print screen kan Bu? tombolnya di bagian di laptop yang mana Bu? Yang kita mesti Yang di samping pause itu Bu, di samping pause. Di samping F12, di F12, di samping Ya. F12, lalu ada tulisan print screen. PRTSC. Iya betul, Nah, itu dia. Ditekan di situ, habis itu Ibu ada laptopnya terhubung nggak ke WhatsApp? iya terhubung Bu. Nah, Ibu buka WhatsApp-nya Ibu, lalu di situ Kontrol P, kontrol tekan bersamaan kontrol dengan V, V-nya Victoria. Oh, kontrol V. Ya. Coba Ibu tes. Iya, ya. Tunggu, saya buka WA. Ya. Sudah Bu, saya sudah buka WA-nya. Masuk di grupnya kita. Baru di situ di pesan itu Ibu klik dulu di pesan. Iya. Yang biasa mau kirim pesan, baru di situ kontrol V, tekan kontrol dan V bersamaan, kontrol V. Paste. Ya, sudah. Oke. Ya, enter. Ya, sudah Bu. Iya, hebat. Saya mau lihat hasilnya seperti apa ini. Oke Bu. Bisa ya? Iya, Bu. Bisa. Oke. Oh, ini belum masuk ini. Ini masih print screen dari apa? Belum masuk di ini. Coba diulang lagi, Bu. Iya, Bu. Saya Tekan. Iya. Ini posisi laptopnya terhubung ini kan?
Iya, terhubung WA. Iya, dengan Google Meet-nya. Iya, terhubung. Oke. Coba Ibu ulang lagi. Itu masih bersiap masuk, dia bilang itu. Oh iya. Oke, sudah. Yang di bawah sudah, Bu. Sudah. Sudah pas, Bu. Sudah. Saya lihat gambar, berarti salah lihat tadi. Sudah pas. Oke. Mantap. Super sekali. Baik. Nanti saya minta tolong di print screen ya, Bu, ya. Beberapa Iya. kali ya. Oke. Oke, di topik-topik tertentu. Baik, sudah ditulis Bapak Ibu, saya sudah tulis. Siapa duluan nih yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan Ibu Elizabeth. Ini Bilang, apa yang mau di ini? Sabar. Bilang apa tadi? Harapan, tulis harapan Bapak saya. Harapan Opa Harapan di sisa Kapan? hari ini. di sisa hari ini. Nah, Oke, harapan sisa hari ini hidup. Harapan hidup. Mantap Bapak, mantap. Mantap Bapak. Ya. Ya, Oke. itu kalau saya. Silakan. Harapan saya hari ini, harapan saya hidup. Nah, di dalam hidup pasti semua yang ada nih bahagia, sukacita, damai sejahtera pasti semuanya. Pasti Mantap. semua. Amin. Terima Ya, kasih Bapak. Itu saya Mama, itu saya Mama. Luar biasa. Oke, silakan lanjut Ibu Elis. Harapan saya jaringan lancar. Amin. Iya. Harapan jaringan lancar. Oh gitu ya. Harapan jaringannya lancar. Makasih Ibu Elis. Silakan Ibu Saya, Bu. siapa? Iya, ya. Ibu Maria. Harapan Iya. saya tentunya semoga saya tetap sehat walafiat dan semangat mengikuti PMO dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Oke. Jadi supaya bisa ini ya menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, ini saya masih ada Ibu siapa? Ibu Ros. Iya, Mama. Silakan Bu Ros. Iya, Ibu. Selamat sore. Ibu sore, Bro. Ya, Ya, harapan saya kegiatan meeting berjalan dengan baik dan semakin super. semakin super. Oke. Baik. Ibu Maria Tabakonda. Ibu Maria Tabakonda, silakan. Ibu Maria, silakan. Halo, Ibu Maria. Mam Angel. Mam Angel. Mungkin gangguan jaringan. Oke. Baik, dari saya. Nih, saya menulis ini ada solusi untuk kendaraan ke SDN KKH. Iya, ini Kalau solusinya, Bu, kalau mau GKH, ikut Malolo. Jalannya agak bagus sih kalau ikut Malolo. Ke KKH. iya Bunda. Cuma belum ada Naik bis kayu. Naik bis kayu, Bu. Oh, naik bis kayu ya. Saya kebetulan ada anak-anak tahun lalu itu numpang di rumah. Anak-anak dari Iya. KKH juga. Tapi mereka Iya. tunggu bis kayu di muka Unwina. Dari jam 3 sudah tunggu di sana. Mereka naik bis kayu ke KKH sana. Oh,
Naik bis kayu ya. Iya. Oke. Ini Bis kayu belum artinya dapat, Bu. truk. Iya. Dan truk, naik truk. Orang KKH bilang Bapak habis kayu. Oke, baik, Bapak Ibu, senang kita sudah bisa ini, senang bisa kita bermain games, kita tahu harapannya apa ya, dan ternyata harapan kita semua membuat kita bersemangat di sore hari ini. Semangat untuk PMO-nya. Boleh kita lanjut Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Kita lanjut sekarang. Kita akan masuk di instrumen kita. Oke, kita masuk di tahapan perencanaan IKM di satuan pendidikan. Nanti saya minta tolong Ibu Iren di print screen ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Oke, untuk topik pertama adalah perancangan KOSP. Yang lalu kita masih ada di opsi ketiga ya, sudah opsi ketiga, sudah berdasarkan refleksi ya. Iya, Bu. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh dari Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi sarana prasarana dan tenaga pendidik serta kependidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan perwakilan siswa, orang tua atau masyarakat. Hari ini kita ada di opsi berapa Bapak Ibu? Boleh dilihat, saya kasih kecil sedikit supaya nggak mungkin turun ya, tapi naik bisa ya. Iya, di Iya, Bu. opsi 4, Bu. Sudah masuk di opsi 4? Iya. Iya, Bu. Oke, jadi sudah ada aspirasi warga satuan pendidikan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, perancangan ATP. Untuk perancangan ATP ini, yang lalu Bapak Ibu sudah melakukan perombakan. Apakah setelah Lokakarya sudah mengembangkan ATP-nya atau masih merombak ya? Halo, Bu. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Di opsi 4, Bu. Ibu Iren, Iya, Ma. di opsi 4. Iya, Bu. Di opsi keempat. Iya, Bu. Boleh dikasih gambaran situasinya bagaimana di sekolah kita? Iya. Di sekolah kami ya tentunya membuat itu proyek, modul proyek kami sudah buat, Bu. Modulnya kami sudah buat. Hanya dengan kurikulumnya sudah kami buat, tetapi belum disahkan seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah di opsi keempat ya. Iya, Bu. Oke. Opsi keempat, kita lanjut ke topik ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang lalu Bapak Ibu juga sama, ini berarti sudah masuk opsi keempat ya? Iya, Sudah Bu. pengembangan ya? Iya. Iya. Bukan hanya merombak, tapi sudah melakukan pengembangan. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Berikut penggunaan dan pengembangan perangkat modul ajar. Yang lalu sudah masuk di opsi ketiga juga, Bapak Ibu. Opsi kedua ya. Materi, iya, Bu. Masuk di opsi ketiga sekarang, Bu. Ya, sudah. Iya, ketiga, Ibu.
Ini Ibu Data dengan Ibu Iren kompak sekali, iya ketika Memang sudah kenal. jadi sudah bisa mengkombinasikan dan memodifikasi ya. Ini sepertinya Iya. efek lokakarya 2 kali luar biasa ya. Langsung naik level semua ini. Oke, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan, apakah sudah masuk di mengembangkan ide dan modul atau masih di dalam penyesuaian terhadap modul proyek? Opsi ketiga atau sudah naik level? Opsi 4, Bu. Mengembangkan ide dan modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan, serta minat peserta didik dan melibatkan pendapat ide peserta didik. Boleh dikasih gambaran, Bunda? Ya, di dalam membuat modul proyek itu dan juga melakukan proyeknya itu, Ibu, ya tergantung dari kebutuhan yang ada itu, kebutuhan lokal yang ada di lokasi sekolah, sesuai dengan minat siswa, anak-anak itu berminat membuat proyek tersebut, contoh itu mengguru, seperti itu, Bu. Ya. Jadi banyak terlibat anak guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, juga murid kelas 1 sampai kelas 6, bahkan juga orang tua juga terlibat di dalamnya. Oke, jadi keterlibatan ortu, murid, semua ada ya. Masyarakat ada nggak, Bu? Masyarakat, saya pikir masyarakat sama dengan orang tua murid sudah, bukan di sekitar kami di situ orang tua murid semua sudah yang masyarakat. Oh, baik. Baik kalau begitu. Kita lanjut kepada tahapan pelaksanaan IKM. Untuk yang pertama, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah menerapkan dua proyek yang ada di sekolah. Bagaimana penerapannya? Apakah sudah ini yang lalu di opsi ketiga kita ya sudah memecahkan masalah ya? Iya, Bu. Hanya modulnya waktu itu belum selesai. Sekarang sudah, Bu ya? Sudah, modulnya sudah ada. Kami sudah buat. Narasumbernya sudah melibatkan komunitas atau orang tua atau masih dari kita sendiri ya? Dari orang tua juga dengan kami sebagai guru. Murid. Oke, berarti sudah di opsi keempat ya? Sudah diawali dengan identifikasi masalah, di mana di situ Bapak Ibu katakan proyeknya ada pisang, juga anak-anak jajannya tidak sehat, dia dibuat manggulu ya? Iya, Bu. Manggulu. Oke. Menghindari Baik. dari makanan jajan-jajan yang tidak sehat. Tidak sehat, ya. Oke. Bagaimana Bu respon anak-anak hari ini setelah melakukan proyek itu? Ada perubahan nggak, Bu? Ada perubahan, Bu. Boleh diceritakan, Bu, bagaimana, Bu? Ya, kebetulan kami tadi di sekolah saya melihat anak-anak tempat mereka bersemangat dari hari-hari yang lalu begitu, dari hari kemarin. Tapi mereka lebih cerah lagi, lebih semangat lagi. Mereka melakukan lagu-lagu tentang sekolah penggerak dalam kebersihan mereka, di dalam seperti yang kan menghindari dari makan makanan ciki-ciki segala macam, karena sudah diingatkan oleh Bapak Ibu guru dan mereka ikuti seperti itu. Oke, luar biasa ya. Baik, kita ada di opsi keempat ya. Kita lanjut kepada penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk opsi pertama dan kedua, Bapak Ibu sudah lewatkan. Bapak Ibu yang lalu memilih nomor 2 karena opsi ketiga itu belum bertindak sebagai fasilitator yang lebih dominan. Bagaimana? Apakah hari-hari ini sudah memiliki peran sebagai fasilitator yang lebih dominan? Ditunjukkan dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk siswa belajar mandiri, bertanggung jawab pada proses belajar mereka.
Ibu Iya, Nur yang Bu. jawab. Iya. Tentunya setelah mengikuti loka karya beberapa kali, Ibu, kami Iya. juga belajar untuk kalau di dalam kelas itu kita tidak sepenuhnya harus berbicara sepanjang hari, tapi kita hanya sebagai fasilitator yang selalu menuntun mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Tentunya kita memberi mereka itu untuk belajar mandiri dan juga bertanggung jawab dalam proses pembelajaran yang berjalan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Bu. Jadi sudah di opsi ketiga ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan kepada keterpaduan penilaian dan pembelajaran. Keterpaduan pembelajaran keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu sudah melewati opsi pertama, melakukan asesmen pada awal pembelajaran namun tidak digunakan untuk merancang karena Bapak Ibu sudah menggunakan untuk merancang pada pembelajaran berikutnya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah di opsi ketiga kemarin ya Bapak Ibu ya, guru sudah melaksanakan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya. Nah, dalam hal ini belum merupakan rencana pembelajaran terdiferensiasi. Nah, guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Nah, apakah sudah masuk di opsi keempat sekarang atau masih opsi ketiga? Opsi ketiga kemarin sudah ada catatan, sudah membuat pembelajaran terdiferensiasi. Ya, Bu. Silakan, saya buka opsi 3 dan 4 di sini, boleh dilihat. Ya, untuk kami, Ibu, sepertinya kami sudah berada di opsi yang keempat. Kami melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang ya pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Dari hasil tes asesmen formatif itu, Ibu, kami sudah membagi siswa-siswi tadi sesuai dengan capaiannya mereka yang belum terlalu bisa dikelompokkan. Kebetulan waktu Ibu kunjung kemarin itu memang saya tidak ada. Iya. Kalau saya ada mungkin sebenarnya mereka itu saya sudah kelompokkan. Iya. Memang sesuai dengan kemampuan mereka itu. Iya. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki kebijakan, mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum pembelajaran? Sudah Bu, sudah diinformasikan kepada teman-teman guru lewat diskusi kami, lewat refleksi kami. Oke, baik. Jadi sudah ada di opsi keempat kalau begitu ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan kepada topik keempat, pembelajaran sesuai dengan tahap belajar peserta didik. Untuk opsi 1, 2 Bapak Ibu sudah lewati. Bagaimana dengan opsi 3 dan 4? Ya. Ya, sepertinya kami sudah yang lalu kami berada di opsi 2, Ibu, atau 3? Siswa di kelas yang sama. Iya, kalau yang di kelas yang ini sama. Bapak Ibu sudah masuk di opsi ketiga karena sudah ada pelajaran tambahan yang diberikan kepada siswa. Ya, nah, Bu. tapi apakah sudah naik ke opsi keempat di mana bukan hanya memberi kelas tambahan tapi sudah ada pengayaan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan dan tantangan lebih. Ada program khusus, program seperti pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya dan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan dan tantangan lebih. Kalau untuk di kelasnya saya,
Juga dengan kelas 1 kami memberikan les tambahan itu untuk siswa yang kami rasa belum bisa. Dan untuk siswa yang kami anggap sudah bisa itu Ibu, kami akan memberikan soal-soal yang memang lebih atau yang sudah dikuasai mereka dibanding dengan teman-teman mereka yang lebih bisa atau levelnya mereka itu mungkin lebih tinggi dari temannya tersebut. Oh gitu. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu guru lain, Ibu Maria Tabakonda. Ibu guru kelas 1, Ibu Maria Tabakonda. Mungkin ada tambahan. Oke. Dari Ibu Kepsek, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Dan betul apa yang diangkat oleh Ibu Iren. Tadi saya coba juga tadi di kelas 1 memang sudah dibuat kelompok anak-anak yang sudah kenal huruf. Bahkan ada anak-anak kelas 1 itu yang sudah bisa sambung kata. Sudah ada beberapa anak-anak gitu, itu ya? sambung kata. Iya. Ada anak-anak yang sudah sambung kata sudah dikelompokkan dan juga anak-anak yang sudah kenal huruf semua sudah dikelompok. Cuma masih ada 1 orang yang belum kenal huruf semua. Tadi saya panggil di kantor tadi, saya bimbing sama dia. Nah, itu yang terjadi. Oke. Jadi kita sepakat kita di opsi berapa? Naik level? Sudah? Iya, bisa Bu. Bisa naik level ya di opsi 4 ya. Ini luar biasa capaiannya kalau begitu ya. Iya. Kalau yang masa kelas 3 yang lalu yang pas Bapak pengawas ada Minto itu yang masih sudah ada sudah bisa. Sudah ada peningkatan. Ya betul. Untuk pembelajaran tadi sama si Pak panggil tadi juga saya panggil tadi masih tes sama dia juga tadi. Sudah bisa. Iya, baik. Makasih Ibu. Ini di SIM PKB-nya juga yang bulan lalu saya buat opsi keempat. Waktu itu catatannya memang belum semuanya. Kelas 1 waktu itu belum lakukan kan. Gitu. Karena ada perubahan pergantian kelas. Jadi ada catatan itu. Jadi sudah opsi 4 Bapak Ibu ya. Silakan Bapak pengawas mau menyampaikan sesuatu. Ya, ini kalau saya lihat jawaban dari komite pembelajaran, pilihan kemarin tidak persis dipilih di mana, di posisi mana, opsi mana. Sehingga sudah ketika Bapak pilihan sekarang, ragu kita di mana. Nah, untuk itu saya selalu ingatkan, ketika memilih sekarang, tahu persis misalnya di tahapan pelaksanaan IKM sekarang. Nomor berapa di situ waktu itu kita pilih apa dan sekarang kita pilih mana, tetap atau tidak, sehingga tidak ragu yang lalu macamnya di ini tidak bisa begitu. Kalau misalnya yang lalunya memang pilihnya 3, ya kalau dirasakan bahwa bisa maju ke 4 ya maju, kalau tidak tetap di situ. Karena ini kalau mau dilihat di sini ragu saya yang lalu pilih apa. Kalau Ibu fasilitator tidak katakan kita yang lalu sekolah pilih yang lalu pilih ini. Kalau fasilitator tidak mengatakan bahwa yang lalu kita pilih di sini, nah maka kita sedikit ragu, kita sekarang naiknya kemana? Atau tetap, atau turun? Ini yang saya ingatkan, supaya tolong nih guru komite pembelajaran, supaya apa yang dipilih sekarang, ya sudah itu yang dipilih kemarin, atau di atas, sekarang naik, begitu. Sehingga tidak ada keraguan. Kalau misalnya Ibu fasilitator tidak memberitahu kita bahwa kemarinnya kita sudah pilih ini, maka kita tidak tahu persis apa yang kita pada opsi mana kita kemarin. Ketiga, kedua, keempat. Ini sangat saya harapkan bagi guru komite pembelajaran. Sehingga kedepannya manakala ini masih berjalan, maka kita tahu, kemarinnya ini. Nah sekarang melihat perkembangan selama ini, kita kemarinnya sudah ini. Dan sekarang kami sudah maju di sini. Dengan alasan itu ya coba beri gambaran. Macam Ibu Fasilitator katakan, coba beri gambarannya. Ya majunya seperti apa. Jadi ketika itu diberikan, ya oke, kita lanjut. Itu kira-kira ini saya ingatkan sama guru komite pembelajaran sehingga jangan macamnya ragu dengan apa yang kita mau pilih sekarang. Terima kasih. Iya betul.
Jangan ragu-ragu begitu. Betul. Siap, Baik, Bapak. makasih Bapak untuk masukannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Untuk yang berikut adalah kolaborasi antar guru dan untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Bapak Ibu, yang lalu opsi 1, 2, dan 3 kita sudah lewati. Berdasarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu sudah ada di opsi keempat. Namun pertanyaan saya, adakah perkembangan yang Bapak Ibu lakukan setelah memilih di opsi keempat ini? Mungkin kolaborasinya makin baik atau kebijakan yang diambil juga sudah mekanisme mendorong kolaborasi guru untuk kegiatan belajar intrakurikuler dan proyeknya makin baik, atau jangan sampai-sampai kita turun lagi nih di opsi ketiga gitu. Kira-kira bagaimana? Karena kan pilihannya sampai opsi keempat saja ini. Nah, bulan lalu kita sudah di opsi keempat. Ya. Silakan, boleh ditanggapi. Ya, kalau kolaborasi untuk kerjasama, Bu, memang kami ini kolaborasi kerjasama yang baik. Berbagi praktik baik juga kami sudah lakukan semua kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Jadi sesuai dengan pilihannya tetap di opsi 4 ya. Iya. Oke. Kita langsung ke kolaborasi antara orang tua, keluarga, dan pembelajaran. Ini juga Bapak Ibu sudah pilih di opsi ke 4. 4 karena sudah ada kolaborasi antara orang tua atau keluarga ya di dalam intrakurikuler maupun di dalam proyek. Iya. Juga sudah melibatkan siswa ya. Di sini Iya. Komunikasi melibatkan 3 pihak yaitu guru, siswa, dan orang tua untuk mendiskusikan tahapan belajar dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung proses belajar siswa. Ada tambahan pendapat, boleh? Saya kira pas dulu, Bu. Pas dulu ya. Karena minggu ini kami belum bisa ketemu dengan orang tua karena sibuk dengan kegiatan ini. Jadi Oke. belum. Baik, kita lanjutkan kepada kolaborasi. Maaf, sorry. Ini betul ya. Ketujuh, kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas. Ini juga yang lalu di opsi keempat, karena Bapak Ibu sudah memiliki kolaborasi dengan komunitas, Yayasan Tangan Pengharapan itu ya. Iya, betul, Bu. Dan sudah melibatkan mereka juga ada pembelajaran intra dan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Yang juga ada kesehatan, Bu, yang datang baru-baru. Dari kesehatan. Oh iya betul. Yang saya di sana ya. Iya, membagikan obat cacing bagi anak-anak. Apakah mereka ini dilibatkan juga, Bu, dalam pembelajaran intrakurikulernya, Bu? Sementara itu belum, Bu, karena belum ya. Itu datangnya dari Puskesmas Kanatang. Oke, tetapi untuk mendukung kesehatan iya. Anak-anak sudah ya. Oke, Iya. jadi saya kasih catatan dukungan untuk kesehatan anak. Kalau yang Tangan Pengharapan itu mereka ada materinya, Bu ya, ada pelajarannya ya. Iya, ada. Oke. Tangan Bahkan mereka Pengharapan melakukan proyeknya juga, penguatan itu, P5-nya mereka melakukan dengan mengadakan memberi makan kepada anak-anak lewat anak-anak masak dengan orang tua bantu ya. Oke. Baik, makasih Bunda. Kita lanjut kepada poin ke-8, refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum di SD Bapak Ibu. Ibu-ibu di sini ya. Aduh, saya selalu lupa Bapak Ibu. Yang lalu kita sudah masuk di opsi ketiga, di mana opsi ketiga itu refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan sebagian guru. Hasil refleksinya dilengkapi dengan data hasil belajar peserta didik serta masukan orang tua atau wali. Dan rapor pendidikan sudah digunakan untuk refleksi dan evaluasi. Sebagian guru juga sudah menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut. Apakah
sudah mengalami peningkatan ke opsi keempat, di mana di opsi keempat sudah ada guru dalam tim kecil, misalnya dibentuk kelompok per fase, satu fase, atau per mata pelajaran, atau per ya betul, satu fase, guru kelas dalam satu fase, atau berbagai mata pelajaran dalam satu fase atau satu level, begitu. Ya. Yang kami lakukan di sekolah sana, Bu, ya kalau kelas 1 dan kelas 4 itu per fase. Kelas 1 itu fase A, kelas 4 itu masuknya di fase B. Sementara ya, kelas apakah yang itu sudah masih terbentuk tim-tim kecil, Bu? Maksudnya apakah sudah ada kelompok di situ? Dalam menentukan perencanaan pembelajarannya, apakah sudah dibentuk tim-tim kecil? Misalnya tim kecilnya adalah untuk kelas 1 dan kelas 2 menjadi satu tim. Guru mapel tertentu menjadi satu tim, begitu. Ya, Kalau sudah bentuk dalam pembuatan proyek. Saya coba-coba tadi juga kami diskusi tadi, saya bilang kelas 1 2 itu ya untuk satu sudah tim, kelas 2 3 4 satu tim, kelas 5 6 itu satu tim masing-masing. Jadi ada 3 tim di dalam. Oke. Dengan saya membagi mereka punya proyek, nanti saya bilang proyeknya mereka misalnya menanam apa-apa saja, jadi saya gabungkan dua kelas, 1 2 3 4 5 6 begitu. Oke. Jadi kalau begitu apakah sudah ada kebijakan khusus mengenai refleksi dan evaluasi kurikulum di sekolah, misalnya melalui komunitas belajar, pertemuan rutin guru, kebijakan tentang penulisan rapor, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik? Ya lewat kerapatan, Bu. Kami belum berapat ini, nanti akhir semester masuk semester 1 ini. Oke. Ini untuk sementara kita pilih opsi 3 dulu ya, Bu. Iya, Bu. Kita tetap opsi 3 dulu. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan. Sebentar ya. Oke. Bentar, Bapak Ibu, efektivitas kepemimpinan. Untuk pertama, kepala sekolah memimpin perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Ya, yang lalu berdasarkan diskusi kita sudah ada di opsi keempat, di mana kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah, dan bukan hanya melibatkan, tetapi sudah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif untuk seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid, guru, dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Silakan Bapak Ibu, ada di opsi berapa kita sekarang? Kepala sekolah mengembangkan sistem yang memastikan masukan dan aspirasi sekolah sebagai pertimbangan dan menyusun kebijakan belajar pada level kelas dan sekolah dengan dukungan dari warga sekolah yang lain. Warga sekolah yang lain untuk kalau dukungan dari warga sekolah yang lain, ya kami belum berinteraksi dengan sekolah lain atau mungkin dengan lewat KKG barangkali ini, Ibu? Iya, bisa Bu, bisa. Lewat bisa. KKG dan K3S. Iya, bisa. Sudah berinteraksi dengan sekolah lain, itu sudah kami lakukan. Oke, berarti di opsi kelima ya? Iya. Oke. Apakah sudah menampung aspirasi ini, Bun? Aspirasi murid? Halo Bu, apakah sudah memastikan
masukan dan aspirasi murid sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan praktik belajar, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita lanjut kepada poin kedua. Kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Yang lalu di opsi 4. Ada di opsi. Yang lalu Bapak Ibu ada di opsi 4, betul. Ya. Saya naikkan, silakan. Harus mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala, melibatkan semua guru berdasarkan analisis data yang menghasilkan inisiatif kolaborasi untuk perbaikan kualitas proses belajar. Ya. Ada di opsi kelima, Bu. Kepala sekolah mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru. Dan selalu saya ingatkan kepada guru lewat refleksi yang ada dan menganalisis data-data. Misalnya ada murid yang belum mampu atau yang tidak rajin ke sekolah, sudah kami sudah sampaikan. Bahkan juga tentang kesehatan anak-anak itu, kebersihan badan, lingkungan sekolah, kelas, sekolah, sudah kami utarakan kepada mereka lewat refleksi. Oke. Jadi sudah opsi kelima ya, Bu. Kita lanjut ke topik ketiga, yaitu kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang lalu Bapak Ibu, untuk Ibu Kepsek untuk Ibu Kepsek sudah ada di opsi keempat juga. Apakah sudah ada kemajuan ke opsi kelima? Di mana sudah mengembangkan sistem yang mengembangkan masukan dan aspirasi murid. Misalnya mereka sudah bisa mengirimkan aspirasi lewat WhatsApp saja gitu kan? Iya. Ya, kalau lewat murid, lewat WhatsApp belum bisa, mungkin guru-guru dengan orang tua begitu, Bu. Karena kalau kami di sana itu anak-anak itu belum untuk pegang HP untuk belum. Hanya guru dengan orang tua misalnya kirim-kirim tugas atau pesan-pesan lewat WhatsApp seperti itu. Oke, berarti masih opsi keempat ya, Bu ya. Ya, Bu. Karena opsi kelima itu kita sudah mengembangkan satu sistem untuk memastikan masukan dan aspirasi murid sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan praktek belajar pada level kelas dan sekolah, dan dukungan dari warga sekolah lain untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Masih tetap di opsi 4, Ibu, karena kami sana anak-anak di kampung sana belum memiliki HP begitu. Jadi masih orang tua masih pakai HP yang pakai HP center begitu. Hanya 1-2 orang orang tua murid itu yang punya HP Android. Oke, baik, Bu. Tapi untuk mengembangkan sistem ini nggak harus lewat HP kok, Bu. Mungkin ada ditaruh di sana itu kotak saran dan pesan dari murid gitu. Itu bisa juga ditaruh di sekolah. Jadi nggak harus WhatsApp ya. Tapi mungkin kita juga bisa menempel pesan-pesan saja, Bu. Kami hanya lewat pesan kepada anak-anak saja. Lewat pengumuman, lewat pesan-pesan saja, lewat lisan begitu, lewat lisan. Oke. Mungkin ke depan bisa bikin, Bu, kotak saran di depan kantor sekolah tuh. Siap, Bu, siap. Oke, makasih. Kita lanjutkan ke topik keempat. Kepala sekolah melibatkan orang tua, wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Yang lalu sudah ada di opsi kelima, karena kepala sekolah sudah membangun mekanisme yang memfasilitasi komunikasi hasil pengembangan sekolah dan penyediaan kesempatan bagi orang tua, murid, dan masyarakat untuk mengambil peran dalam program pengembangan sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid.
Ya, tetap di opsi 5, Bu. Sudah ada di opsi kelima. Iya. Opsi kelima itu, iya, sudah membangun, Mekanisme dengan orang tua murid. ya betul, maaf. Opsi kelima. Oke, kita lanjutkan kepada topik kelima. Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Ini yang lalu sudah opsi keempat, sudah membuat karya dan sudah berbagi praktek baik. Nah, opsi kelima ini, Bu, kepala sekolah, maaf, ini saya lupa dorong. Ya, opsi keempat kemarin sudah membuat karya kan, Bu, dan sudah berbagi praktek baik. Iya. Nah, sedangkan opsi kelima ini kepala sekolah, guru lain dalam membuat karya. Jadi mendorong gitu, Mas, kepala sekolah atau guru lainnya, Ibu sudah dorong mereka untuk berkarya. Begitu. Iya. Apakah sudah ada guru-guru lain yang buat karya, Bu? Maaf, sedikit mengantuk. Iya. Sudah, Bu. Guru-guru lain juga ambil kesempatan ketika membuat apa-apa di sekolah, membuat alat peraga atau menghias sekolah, sudah berbagi. Misalnya mau buat bunga. Nah, tadi lagi teman-teman ada buat itu apa? Buat ini pohon Natal yang dipimpin oleh Pak YTP. Itu ada itu pohon Natal terbuat dari bambu. Bambu itu dipotong-potong bulat, baru mereka bikin itu pohon Natal yang tinggi itu, dan tadi mereka hias-hias. Ada teman-teman bergabung di situ, sudah berbagi praktik baik teman-teman. Baik, makasih, Bu. Jadi ada di opsi kelima ya. Iya, Bu. Kita lanjut kepada topik keenam. Kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang lalu sudah ada di opsi keempat, sudah mengelola emosi, menggunakan prinsip moral, sudah menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sudah mengembangkan perilaku kerja yang mengacu pada kode etik, serta mengantisipasi pelanggaran kode etik dan menghindari konflik. Nah, di sini yang lalu Ibu Kepsek bilang harusnya sih sudah ada di opsi kelima, tapi saya opsi keempat duluan deh gitu. Sudah membantu, kayaknya sudah nih. Ini kan kepala sekolah membantu kepemimpinan sekolah lain dalam mengelola emosi yang makarapu kemarin itu. Iya. Sudah yang walaupun ada di dalamnya tetapi sudah membantu, sudah berusaha membantu gitu ya. Pun sudah Ibu. Tapi itu hampir menyebabkan konflik gitu. Hanya kan mau tolong saja. Oke, tapi sudah membantu mengelola emosi supaya dia tenang ya. Tenang, tidak gelisah gitu ya. Oke, baik Bu, makasih. Ampun sudah Ibu. Ampun. Nggak ada yang perlu diampuni, Bu. Yang penting kita sudah menyadari kesalahan masing-masing. Dia sudah menangis, Ibu mau bagaimana? Ya, itu sudah berarti dari kasusnya Ibu Makarapu, Ibu menjadi naik level, naik opsi di hari ini gitu. Sudah membantu kepemimpinan sekolah lain dalam mengelola emosi. Ya, juga sudah menolong supaya tidak terjadi pelanggaran kode etik gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kita lanjutkan ke poin yang ketujuh. Kalau yang ketujuh, kita masih di opsi kedua karena belum terbentuk komunitas praktisinya. Apakah sekarang sudah terbentuk, Bu, komunitas praktisinya? Ampun, Bapak pengawas, kami belum buat, masih tetap di opsi kedua. Memang ini sibuk sekali ini kegiatan-kegiatan, kami belum bisa betul ini. Ampun, Bapak pengawas. Ini nanti ditagih sama Bapak pengawas ini. Iya. Pas dalam Bapak ini kami pasti akan selesaikan, Bu. Pengawas sudah tahu bagaimana Jar. Sudah tahu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebentar.
Kita mulai jam berapa tadi Bapak Ibu? 3:30, Bu. 3:30 ya. Oke. 3:30 kurang tadi. Berarti ini cepat sekali kita. Kita sudah masuk di mana Lebih sudah? cepat, lebih bagus, Ibu, supaya kita istirahat. Sebentar. Iya. Ini teman-teman ada susun soal lagi, Bu. Hari Senin kami ulangan. Baru juga ini tanggal 25, 26 itu Ibu ada penilaian lagi P3K, Bu. Jadi tidak kenal hari Minggu juga dengan Bapak pengawas kami. Hari Minggu dengan hari Senin itu ada penilaian untuk P3K mereka. Oh gitu. Iya, Bu. Makasih Bapak Tanah, kami sudah dapat itu paspornya Bapak Tanah lewat Pak Korwas. Sama-sama. Dan ampun jauh Bapak, kami belum kunjung Bapak lagi. Ampun sudah Bapak sayang kan kami nih. Namanya orang sibuk, tidak apa-apa. Kami hanya doakan Bapak dari jauh sebab sayang Bapak dan Mama cepat sembuh Tuhan Yesus berkati. Amin. Iya. Amin. Secara manusia Bapak sedih, Bapak lihat Bapak ini. Tapi Bapak memang orang kuat, betul. Iya. Orang dekat dengan Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan lindungi. Amin. Panjangkan Saya umur. saja yang baru kenal Bapak pengawas sudah sangat mendapatkan keteladanan dari beliau begitu. Iya, Ibu. Bayangkan saja mendakin data Bapak pengawas bisa muat Ibu. Luar biasa sekali ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Boleh kita lanjutkan ya Bisa, ke Bu. sumber daya manusia. Sekarang kita masuk ke sumber daya manusia. Apakah jumlah PTK kita mencukupi? Belum mencukupi Atau yang masih lalu. kurang? Masih kekurangan guru Guru PJOK, guru agama. olahraga. Dan agama ya. Iya. Iya, Bu. Itu kalau guru agama di situ, misalnya ada yang honor diterima nggak, Bu? Honor Iya. komite gitu. Kalau ada yang sarjana pak mau ngajar gitu, diterima nggak? Ada memang ada, Bu. Ada guru agama yang Pak ini sarjana Pak di sekolah, tapi belum masuk di Dapodi karena baru 1 tahun. Karena kurangnya itu harus 2 tahun baru bisa masuk Dapodi. Oh iya. Oke. Jadi Tapi lewat P3K ini Ibu sudah ada kuotanya 1 orang sudah pasti masuk. Jangan PJOK. siap baik Bu kalau begitu. Berarti Mas saya tulis di sini masih kurang ya. Iya, PJOK dan PAK. iya. Selama ini solusinya gimana Bu? PJOK dihandle siapa Bu? Dihandle oleh teman-teman guru kelas sendiri, Bu. Oh, masing-masing Kelas. guru kelas ya. Kalau PAK-nya? Ada guru agama tadi itu yang guru honor. Oh iya Pak. Masih guru honor. Hanya saja dia nggak masuk itu ya, nggak Dia masuk. belum masuk di Dapodi. Belum masuk Dapodi. Belum. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kompetensi kapasitas SDM apakah rendah? Tidak ya. Iya, Bu. Komitmen kepala sekolah, pengawas atau guru rendah? Tidak. Iya, Bu. Ada sama Bapak pengawas ini. Komitmennya tinggi sekali, Bu. Selalu kunjung sekolah sampai muat Ibu fasilitator biar Pak ini jalan yang ngeri. Semangat Bu pengawas. Luar biasa. Ya, sama Bapak Oke. Ini itu Bapak Ibu, itu pengaruh capek Bapak itu Ibu. Bapak capek. oh ya, kecapean beliau ya. Baik. Ini Ibu Maria Tabagonda keluar masuk terus ya. Jaringan pasti Bu. Iya betul. Oke, ini sekarang beliau sudah masuk lagi. Apakah ada guru yang berhalangan tetap Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Semua sehat Bu. Yang walaupun jalan menantang tapi dalam lindungan Tuhan semuanya sehat walafiat. Ibu Iren main pikul dia punya anak bola balik tiap hari. Jatuh bangun kembali. Oke. Oke, yang berikut adalah anggaran. Bagaimana dengan anggaran Bapak Ibu?
Anggaran pas. Pas, Bu. Anggaran tersedia. Tersedia, Bu. Oke. Terus yang kemudian teknologi. Yaitu jaringan wifi dengan listrik, Bu. Hah? Jaringan wifi dengan listrik. Oke. Bu. Oke. Apakah di teknologi ya, Bu? Sebentar, Bu ya. Apakah ada aplikasi yang tidak bisa digunakan? Bisa, Bu. Tidak ada. Semuanya bisa ya. Oke. Kalau pakai aplikasi turun di kota, Bu. Oh gitu. Cari sinyal. Jadi harus turun ke kota. Cari sinyal. Ya. Oke. Aplikasi sering error di kampung. Oke, jaringan tidak ada. Kalau perangkat kerasnya kekurangannya berapa, Bu? Laptop baru-baru, Bu. Mm-mm. Oh, yang baru-baru itu kita bilang untuk anak sekolah itu kalau memang mau kenapa? Tentunya lagi yang keluar. Ibu Ren. Kurang berapa? Oke. Punya WA, saya ada sambung, Mama. Saya mau screenshot ini setengah mati. Saya mau kasih sambung kembali WA-nya. Ada ini. Ada error WA. Ya, kalau untuk murid kelas 4 berapa baru-baru, Ibu Ren? Jumlah siswa Mama 12. Jumlah siswa 12 ya. Ya. Jadi kekurangan laptop berapa? Dari laptop tadi 12 ya. Iya, Bu. Kurang 12. Yang tersedia berapa, Bu? Baru-baru saya bilang 8, Bu. Ada komputer Tunggu. satu, ada komputer satu. Bentar ya, Bu. Saya cek ya. Ya, yang lalu 8 saya bilang. Sementara ada komputer satu. Lupa sebut komputer. Harusnya 9 gitu ya. Sebentar ya, saya cek kembali ininya apa? Datanya. Di bagian teknologi. Laptop 8 ya? Iya, Ma, laptop 8. Komputer satu. Iya, satu komputer. Oh, di sini laptop yang tersedia 7, Bunda bilang. Oh ya. Itu. Harusnya yang tersedia berapa? 7 atau 8? 8 Ibu Ren? 8, iya 8. Bu. Dan ini komputer. Komputernya 1. Oke, berarti kekurangannya 4. kurang. Di sini yang lalu masih butuh 14 untuk pelaksanaan AMBK dan guru butuh 5 laptop. Iya. Iya. 12, Bu. 5 Murid 12. laptop untuk guru, 12 untuk murid ya. Oke. Baik. Pinjam. Kita lanjutkan. Ini nanti saya jelaskan ya. Kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Apakah ada kegiatan pembelajaran yang belum berjalan? Misalnya karena guru mangkir atau karena kondisi tertentu? Tidak ada, Bu. Semua berjalan dengan baik. Ada. Oh gitu ya, semuanya berjalan dengan Baik. 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 Oke. Ini ya, perangkat ajar apakah tidak memadai atau memadai? Memadai, Bu. Hanya itu jaringan listrik saja, Bu. Oke, memadai ya. Oke. Dukungan pemerintah daerah sekarang. Apakah masih sama? Tidak ada dukungan ya? Oh, tidak ada dukungan. Maksud saya minta maaf, tidak ada anggaran maksud saya. Maafkan saya. Ini saya langsung kena komplain ini. Ini anggaran tidak tersedia dari Pemda ya? Contohnya apa, sudah Bu, yang tidak tersedia? Apa dana? Untuk ini pelaksanaan proses IKM di sekolah ini, apakah ada dana dari desa? Tidak ada. Dari desa, dari kabupaten, Pemda. Tidak ada. Ada? Yang kalau yang kita pelatihan ini kan dari provinsi, Bu ya? Iya, berarti tidak ada kan?
Iya. Maka saya jawab iya di sini. Anggaran tidak tersedia, saya jawab iya. Iya, Bu. Oke. Lalu kebijakan regulasi belum sesuai dengan program sekolah. Tidak ya? Bapak Ibu sesuai ya? Iya. Maaf sebentar, di sini ada bau. Oke. Terus yang berikut, terjadi rotasi pengawas? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Selalu Pengawas baik dengan Bapak pengawas. masih sama. Masih sama. Oke. Ini tidak ada dukungan dari pengawas. Ini biasanya Bapak pengawas Ya. langsung respon Yes. ini. Dukung sekali, Bu. Yes. 100%, 100% Bu. dukung, Bu. Yes, tidak ada. Mati kita tidak dukung ini. Memang betul jawabannya tidak, Bapak, kan pernyataannya tidak ada dukungan dari pengawas, maka dijawab tidak Yes. begitu. Ya, ya. Benar, 100%. Karena ada dukungan Iya, dari Bu. pengawas. Kalau saya jawab iya, berarti tidak ada dukungan. Ini Bapak ini. Apa sensitif ini mati su kita. Tidak, beliau bercanda dengan kita nih. Baik, dukungan internal sekolah. Apakah ada dukungan dari yayasan? Ada, Bu. Ini dukungan yayasan. Ada ya? Ya. Ada dari dukungan. Jadi berarti mendukung. Guru non komite mendukung? Mendukung sekali, Bu. Mendukung. Oke. Kemudian kondisi mendesak. Kondisi mendesak. Apakah kondisi mendesak seperti bencana alam ada di sekitar kita? Hanya hama belalang, Bu. Belalang, Bu. Apakah itu mempengaruhi proses belajar kita? Nah, bisa jadi juga, Bu. Kalau mereka terbang di muka di halaman, kasih habis itu tanamannya, tentunya anak-anak lari ke ini usir mereka. Ya, sangka saya itu tidak. Oh, Sangka saya tidak. Kalau belalang itu tidak mempengaruhi atau tidak menghambat kegiatan atau proses pembelajaran. Itu bisa dibedakan itu. baik, Bapak. Ya. Oke, Hanya, jadi kalau misalnya itu macam proyek, Bu. Kalau belalang ada di kebunnya, anak-anak tidak bisa suruh cabut rumput, begitu Bapak. Itu maksud saya. Karena tadi Bapak banyak belalang tadi sana, Bapak. lagi masuk ya? Ini apa? Belalang pelompat itu. Dia tidak masuk bencana alam, Bu, itu ya. Dia masuk apa itu, Bapak ya? Wabah ya? Wabah. Iya. Ya, masih wabah. Berarti dia tidak masuk bencana, baik, sip, Bu. Tidak. Dia masuk Kalau wabah dia. masuk bencana alam itu, kalau bilang itu tanah terjadi erosi, rusaklah jalan, jatuh bangun guru, iya, mengganggu. Longsor. Gempa. Iya. Iya ya. Betul. Jadi kalau COVID masih menghambat atau tidak, Bu? Bisa jadi juga itu, Bu. Bagaimana Bapak pengawas yang Ya, kalau terkait dengan COVID bisa terjadi, namun untuk sementara kita karena sudah Ya. terbiasa dengan COVID berhadapan COVID sejak Februari 2020, Maret 2020. Jadi seolah COVID sudah biasa dan kita biasa dengan COVID. Jadi saya untuk kita terlalu takut sama COVID, sebenarnya lebih kita takut Tuhan sudah, tetapi tetap waspada, hati-hati. mantap, Bapak. Oke. Kita berdamailah dengan Saya COVID, Mak. ada pengaruhnya sih, tapi tidak terlalu gitu. Oke. Namun tetap hati-hati. Nah, untuk sementara ya saya tidak tahu perkembangan besok dan varian baru yang dibilang itu yang susah dideteksi, namun sudah terkapar baru oh ya ini ada COVID. Ya kira-kira begitu. Cuman itu sangat saya harapkan kita tetap waspada, hati-hati dan siapapun pasti punya punya peluang untuk
Jangan semua. apa oleh COVID, cuman kita tetap waspada, Oke. yakin Tuhan ada selalu bersama-sama, itu saja. Jangan lengah juga, jangan menganggap bahwa Tuhan ada lalu lengah, itu juga sudah tidak bagus. Oke, baik Bapak. Apakah ada hambatan lain Bapak Ibu? Hambatan lain Iya. di sekolah, Bu, maksudnya? Iya. Ya, hambatan lain tentunya ketika pagar sekolah itu, masuk pagar sekolah, Bu, masih darurat. Oh, hambatan ini pagar sekolah ya? Iya. Ini tidak juga Bu ya? Apakah itu akan mengganggu anak-anak belajar? Ya. Ya, tidak juga, hanya pikirnya kalau hewan masuk masuk di halaman sekolah, menghabiskan itu tanaman-tanaman, itu saja maksud saya. Kalau memang tidak masuk ya tidak ada hambatan. Kalau dalam proses belajar mengajar, hambatan lain dalam hal ini, apakah tidak masuk jika misalnya hambatan lain dalam hal ini jarak rumah terlalu jauh dan seterusnya, termasuk Pak. Lingkungan alam yang ya kurang mendukung, kurang menunjang anak bisa sampai ke sekolah. Kalau termasuk, saya rasa itu bisa jadi masuk dalam hambatan lain yang mengganggu proses, tidak lancarnya proses guru mengajar, siswa tidak ada, apalagi dalam menghadapi hujan begini, yang jelas proses itu akan ya sedikit terganggu, sedikit atau banyak terganggu, karena siswa kemungkinan besar itu ke sekolah itu tidak akan lancar. Jadi mungkin hambatan lain itu masuk dalam hal ini, yaitu jarak rumah dengan sekolah, cuaca begitu, cuaca itu. Kalau jarak itu, rumah. tapi kalau tidak ya itu sangka saya karena hambatan lain. Oke, sekolah ya. Sekolah. Jarak rumah ke sekolah. Ada 8 kilometer, Bu. Oke, nanti saya jelaskan ya. Jalan kaki. Jarak rumah Ke sekolah 8 kilo. Siswa berjalan ke kaki. sekolah Berjalan kaki, 8 naik turun gunung. km. Naik turun gunung. Naik turun gunung. Tanpa melewati jalan raya. Jalan raya juga tidak ada yang betul. Oke. Kalau musim hujan gimana? Ada nggak kesulitan mereka datang? Ya, tentunya musim hujan ya. Kalau hujan memang hadir sih, mereka hadir. Tetap mereka hadir. Kan mereka pakai apa? Pakai mantel, Bu. Pakai mantel. Iya. Mereka Iya. Ya, yang kehadiran itu tidak semaksimal karena yang paling jauh itu. Nah, kadang mereka paksa diri datang juga, tapi kadang sudah jam 8 lewat baru mereka sampai. Iya. Oke, saya jelaskan nanti ya. Iya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih kita sudah menyelesaikan instrumen kita. Selanjutnya kita akan masuk ke RTL kita. Silakan saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan rencana tindak lanjut kita. Ada beberapa hal tadi yang saya sudah dapatkan. Bapak Ibu sudah mengalami capaian ya, sudah naik level ini, sudah masuk di opsi keempat. Jadi sudah KOSP-nya sudah dikembangkan, terus kemudian sudah ada pembelajaran terdiferensiasi, alur tujuan pembelajaran sudah dirombak, terus kemudian kolaborasi antar guru, kolaborasi antar masyarakat, kolaborasi dengan komunitas, yayasan gitu ya. Terus Bapak Ibu juga sudah apa tadi ini sudah membuat proyek, bahkan sudah 2 kali menjalankan proyek ya, seperti itu. Lalu
kendala-kendala yang ada, masalah-masalah yang ada, Bapak Ibu masih bisa atasi. Jarak yang jauh, jalan yang jelek, ya bisa diatasi seperti itu ya. Oke. Ada nggak dari Bapak Ibu hal-hal yang akan dibahas sebelum ke RTL? Silahkan. Kalau RTL yang lalu Bu, kami bilang kurikulum belum jadi, kami sudah buat dengan proyek ini apa modulnya yang lalu itu kami buatkan RTL, tapi kami sudah buat. Tapi RTL ke depannya Ibu, rencana tindak lanjut kami festival itu Bu. Festival akhir tahun ini kami satukan dengan Natal bersama di sekolah. Itu menjadi RTL bagi kami. Satu itu dulu Bu. Suara tidak suara Bu. Suara Bu, tidak. unmute ya. Baik, maaf saya lupa ini. Oke, ini apa namanya? Tidak mungkin hanya satu Bu, jangan hanya Natal bersama. Mungkin ada lain seperti tadi, misalnya komunitas praktisinya bagaimana? Oh ya betul Bu. Iya. Jadi RTL itu pembuatan komunitas praktisi. Pembentukan. Satu pembentukan komunitas praktisi. Merancang programnya satu kali? Iya Bu. Ya. Oke, baik. Bagaimana dengan Ibu Maria Tabagonda? Apakah sudah bisa membuat modul ajar atau bagaimana? Iya, ada sama-sama Mak Ibu. Sama-sama baru-baru kami buat. Oke. Masih ada ke depan rencana untuk berkolaborasi dalam penyusunan modul ajar? Iya. Kolaborasi menyusun modul ajar ya? Iya Bu. Baru-baru juga ada dengan bersama teman-teman guru yang lain, itu kelas lain juga masuk ikut sama kami. Supaya mereka ada bayangan memang saya bilang, sehingga nanti masuk kelas berikut mereka sudah ada bayangan. Oke, jadi supaya mereka bisa belajar ya. Iya Bu. Lalu kemudian kebijakannya tadi Bu, beberapa tadi Bapak Ibu sudah punya kebijakan ini Kepsek maksud saya. Tapi mungkin kebijakannya itu dibuat dalam dokumen Bu. Iya Bu. Misalnya kebijakan yang mendorong untuk dilakukan ini apa namanya tadi, asesmen dan refleksi itu termuat gitu. Ada beberapa nanti kebijakan saya sudah screenshot juga tadi. Bapak Ibu nanti saya kirimkan di grup supaya ini hampir semua juga belum ada dokumen kebijakan di sekolah mengenai asesmen, mengenai refleksi, mengenai pengembangan kurikulumnya itu tadi. Juga membangun sistem tadi Bu. Yang membangun sistem sebentar. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi salah satunya itu membuat ini Bu, mengembangkan sistem untuk aspirasi siswa tadi ya.
Ini mungkin membuat kotak saran dan pesan gitu ya. Oke. Kira-kira ada lagi proyeknya, apakah akan ada perencanaan? Ada rencana, Bu. Nanti di semester 2, Bu. Kan kita buat satu proyek itu satu semester 1. Nanti semester 2 kami buat satu lagi proyeknya. Oh gitu. Jadi masih merencanakan lagi ya. Iya. Oke, baik. Jadi RTL-nya itu Natal bersama, membentuk komunitas praktisi, menyusun program komunitas praktisi, kolaborasi menyusun modul ajar, membuat dokumen kebijakan terkait IKM, lalu kemudian membangun sistem untuk mengumpulkan aspirasi, menampung aspirasi siswa. Seperti kotak suara gitu ya, Iya. kotak suara. Adakah dari Ibu Guru yang lain RTL-nya? Ya, dari saya Ibu, Ya, tentunya silakan. modul-modul yang kita buat sekarang mungkin itu belum terlalu sempurna. Pastinya ke depan kami akan berusaha untuk membuat menjadi lebih baik. Bisa juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah penggerak lain yang sama fase. Seperti itu, Bu. Kalau dari saya. Oke, menyempurnakan modul ajar dan berkolaborasi dengan sekolah lain dalam satu fase ya. Iya, Bu. Ini ide yang sangat bagus ini Ibu Iren, keren banget ini. Tinggal dikumpulkan ini rekan-rekan PSP Angkatan 2, Wanggai, Makarapu, Madutolung gitu ya. Kalau saya sekarang Ibu Madoli. sering berkomunikasi dengan Pak Hendro. Kebetulan kami dua guru kelas 4. Jadi sering saling menanyakan begitu. Pantas saja dua sekolah ini capaiannya ini dalam forum PMO-nya melonjak tinggi. Ini kayaknya pengaruh Bapak pengawas ke sana ini kemarin. Itu kan motivasi Bapak pengawas, Bu. Motivasi dari Bapak pengawas. Masa. Ini saya berterima kasih Bapak pengawas bikin itu sosialisasi komunitas praktisi, jadi mereka bergerak cepat ini Bapak. Ya, cuma coachingnya yang belum jalan Mama ini karena kondisinya saya belum memungkinkan. Sabar, Itu saya. coaching di angkatan pertama Bapak, kan Bapak satu sekolah aja di angkatan pertama. Iya. Bapak Ya, sudah PMO juga dengan mereka? Sudah. Yang Oke. kemarinnya setelah kita selesai dari Kanatang, mundur sama data, langsung satu hari kemudian, 2 hari kemudian saya dengan mereka lagi di Priawa. Oke, mantap. Bagus sekali. Ya, ini sekolah-sekolah yang Bapak pegang ini bakalan melambung tinggi ini. Ya, Amin. Memang, Bu, saya sedikit, Bu. walaupun Silakan Bu Elizabeth. atau apa. Saya bukan saya konfirmasi juga dengan PSP 1. Mereka bilang kita belum apa. Saya bilang kami sudah, kami di PSP 2 sudah, kami punya ibu fasilitator, bimbing terus sama kami bersama Bapak pengawas. Oh, bagus ya. Bahkan mereka Bu belum buat proyek, Bu. Ada PSP 1 belum buat proyek. Pada mereka iya. Sudah 1 tahun ya. Maka mereka belum buat proyek, belum ada buat proyek. Mereka bilang hanya SD AKP itu yang memang sudah buat. Ini mau ambil garunya yang kecil, baru garunya Mbak ini belakang. Jadi kami berbahagia kami dapat ibu fasilitator yang semangat dan Bapak pengawas yang semangat memotivasi kami terus. Jangan sampai dibilang ini ibu fasilitator yang paksa-paksa supaya bikin gitu. Tidak, Bu. Jangan sampai yang begitu. Ibu kasih kami ini resume Ibu, kami senang sekali sudah kasih duluan. Kalau bagi mereka bilang tidak ada kami, jadi waktu kalau PMO langsung saja bilang begitu.
Masih Pak Ibu kasih kami itu resume lokakarya itu, kasih resume belajar, ya kan memotivasi kami. Iya. Kalau tidak kan kami hanya tunggu saja masuk di Zoom, masuk Zoom sudah tahu sudah ngomong apa, kan begitu. Tapi untuk Ibu sudah kasih memang kami pelajari adalah kami bisa jawab begitu, kami duduk diam. Seperti itu. Terima kasih sekali Bu. Bahkan berterima kasih sekali. Kemarin kami bertiga masih kerja itu tugas, saya, Ibu Iren dengan Ibu Mereka Konda di rumah sini kami kerja di tugas, kami masih berbincang juga. Dia bilang, wah asik betul Ibu kasih kami ini tugasnya apa, resume apa, kasih materi memang sama kita pelajari, baru masuk di Zoom. Nah begitu. Iya betul. Kemarin itu kami tunggu linknya Ibu, yang linknya kemarin itu kami mau lanjut sudah, sehingga kami belum kirim kami punya tugas. Itu nggak usah Bu, itu linknya itu mereka gunakan di drive-nya mereka, kita nggak bisa akses. Jadi dibikin sendiri aja, dibikin dalam bentuk tabel, mana ancaman, mana resiko, lalu mana kapasitas begitu. Jadi dibikin, iya, kan itu kan disuruh mengidentifikasi ancaman kita, lalu habis ancaman apalagi? Resiko. Kendala ya? Resiko. Oh, itu sama dengan resiko, Bu. Kendala. Resiko sama dengan kendala. Ancaman dikali dengan ditambah kendala dibagi dengan kapasitas gitu kan. Kapasitas ya. Iya. Kan kalau kendala-kendala itu yang bisa kita kendalikan dia. Iya. Bisa kalau ancaman cari solusi. Iya. Begitu. Ya, nanti dilihat lebih jauh. Saya sudah kirimkan juga kemarin di Bunda, saya jelaskan. Dibikin tabel sendiri aja, Bun. Iya. Itu hanya format tabel aja mereka buat. Iya, kami sudah baca. Oke, kita kembali ke PMO dulu. Iya, Oke, masih adakah rencana tindak lanjut kita, Bapak Ibu? Saya kira pas dulu Bu, sudah banyak ini. Sudah ya? Oke, kalau begitu saya coba ingatkan kembali rencana ke depan nanti Bapak Ibu Natal bersamanya ini mau dalam bentuk proyek atau hanya untuk membangun kebersamaan saja, Bu? Ini bersamaan dengan festival nanti Bu. Kan dengan festival. Nanti festival, jadi kami satukan Natal bersama dengan festival. Oke. Jadi dengan festivalnya ya. Baik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu akan membentuk komunitas praktisi. Ini sudah RTL dari September ini ya. Jadi tolong upayakan Desember sudah ada ini ya. Iya, Bu, ini siap. RTL lama ini. Iya Bu, siap. Jadi, semangat. Terus menyusun program komunitas praktisinya menjadi program rutin ya. Iya, diupayakan dia ada program rutinnya. Lalu kolaborasi menyusun modul ajar. Tadi ini ditambahkan sama Ibu Iren, bukan hanya kolaborasi menyusun modul ajar di sekolah sesuai dengan PASE, tapi juga bisa berkolaborasi dengan sekolah lain ya. Sekolah lain di dalam satu PASE begitu. Diajak Ibu Iren untuk Ibu Maria Tabakonda mungkin bisa berdiskusi dengan Ibu Susanti gitu ya. Yeah. Jadi mereka bisa berkolaborasi beda sekolah gitu ya. Terus kemudian dokumen kebijakan terkait dengan IKM. Ini Ibu Kepala Sekolah bisa bikin dokumennya itu berupa ini loh Bunda, tata tertib seperti itu. Iya. Tata tertib sekolah atau berupa arahan dari kepala sekolah gitu. Yeah. Arahan untuk melaksanakan refleksi secara berkala, melakukan asesmen dan evaluasi, mendorong pengembangan kurikulum tadi atau modul ajar. Nah, itu sesuai dengan yang di forum PMO-nya tadi, Bun. Iya. Gitu ya. Terus kemudian mengembangkan sistem dalam menampung aspirasi siswa dan warga sekolah. Jadi bisa dibuat di sana kotak saran. Mungkin barangkali juga menjadi aspirasi kalau ada guru yang pingin menyampaikan sesuatu tapi tidak berani berbicara, bisa aja ditaruh di kotak suara itu gitu kan. Iya, itu ide yang bagus. Jadi surat kaleng sudah, Bu. Surat kasih.
Ditulis di sana namanya Bunda, surat kasih begitu. Oke. Nah, itu yang menjadi RTL kita Bapak Ibu, tetap semangat dan tetap menjadi yang terbaik. Sebelum kita tutup, saya kasih kesempatan Bapak pengawas untuk menyampaikan mungkin ada masukan, tambahan RTL-nya, saran atau penguatan. Silahkan Bapak. Belum masuk suara Bapak. Ya. Ya, Sampai silakan. saya ini RTL ini cukup banyak ini RTL ini. Untuk sementara waktu mungkin saya tidak ada masukan lain, cuman apa yang sudah ada ini ya berharap ya Bapak Mama Kepala Sekolah bersama rekan-rekan bisa tindak lanjuti sesegera mungkin ini, luangkan waktu untuk duduk bersama mendiskusikan apa yang sudah diperkatakan tadi, disampaikan menjadi RTL sekolah ke depan ini. Sehingga dengan demikian juga mungkin ya mudah-mudahan saya tetap ada waktu ke depannya untuk melakukan coaching sama Mama Kepala Sekolah, karena dalam waktu dekat seperti dibilang mereka dari Kupang, apa istilahnya di Kupang, BPG apa? Ini mereka akan segera turun katanya untuk memantau langsung ke kabupaten begitu. Jadi sekali lagi apa yang sudah dikatakan tadi agar sedapat-dapatnya ditindaklanjuti secara khusus hal yang seperti dikatakan oleh Mama yang terakhir tadi, di dokumentasinya kita katakan begini semua tadi, cuman fisiknya tidak ada, belum ada secara ini. Jadi ini harapannya Mama fasilitator agar apa yang kita katakan ya sudah di sini, sudah di situ, itu tolong agar wujudkan dalam bentuk dokumen seperti yang dikatakan tadi. Benar bahwa kita sudah lakukan, kita sudah kerjakan, kita sudah buat, cuman bentuknya, wujudnya belum sudah nampak, namun belum terlalu menunjukkan bahwa benar-benar kita sudah lakukan semua begitu. Oleh karena itu sekali lagi hal-hal yang disampaikan oleh Mama fasilitator kiranya menjadi perhatian dari Mama Kepala Sekolah, dari Bapak dan Ibu Guru Komite Pembelajaran, dan inilah seperti saya katakan, kekuatan saya ada pada Kepala Sekolah dan guru. Kalau saya saja ya tidak ada daya saya untuk berbuat apa-apa. Tapi saya berterima kasih oleh karena Kepala Sekolah, guru boleh bangun bahu-membahu secara aktif, membangun komunikasi, kolaborasi yang cukup mantap. Nah, apalagi rencana Ibu Iren tadi ya, kalau boleh saya berkolaborasi juga ketika menyusun MA bersama-sama berbagi dengan sekolah lain, bukan hanya intern sekolah saja, tapi mau pengembangannya ke luar sekolah. Terima kasih Bu Iren. Sama Bapak. Nah, terima kasih. Mohon dukungannya Bapak. Untuk itu, jadi harap agar hal ini ya jangan hanya mungkin antara data sama modolong, tapi kalau boleh itu sekolah-sekolah yang menurut kita di dalam kota ini seperti misalnya Kepala Putih dengan Agape itu ya, kalau kita mau lihat mereka sudah luar biasa ya, bangunlah komunikasi dengan mereka, minta tolong mereka ya, tolong kami begini-begini ya, inilah kemampuan kami, keterbatasan kami, dan kami yakin bahwa di sekolah teman-teman Bapak Ibu di sini sudah berbagi, sudah bukan saja mereka sudah buat, tapi mereka sudah berbagi jauh luar biasa. Dan untuk itu ya Ibu Iren sudah mulai punya niat ke sana tadi, ya harap ini bisa terwujud ke depannya, baik sekarang Siap, mungkin. Bapak. Dan untuk itu sekarang tanggal 28 kita mulai ulangan. Saya ini harus masuk memang karena saya waktunya dalam kondisi begini saya tidak ini. Saya sangat berharap agar dalam waktu dekat ini hari tanggal 27 kita sudah 27 28 kita ada di mana sudah?
di penilaian penilaian P3K Penilaian, Bapak. Bapak. observasi penilaian P3K ini, sementara saat itu juga tanggal 28 itu sumatif semester ganjil, semester Iya. gasal. Oleh Iya. karena itu sangat saya harapkan Mama Kepala Sekolah dorong motivasi semua guru agar menyelesaikan itu soal-soal yang ada, yang disuruh buat itu. Jangan menunggu saat sudah besok mau ulangan baru ini ya. Waktu mana di koreksi atau di verifikasi oleh kepala sekolah, karena sesungguhnya tidak bisa soal itu langsung sudah deal, memang guru sudah susun langsung Mama Kepala Sekolah disuruh tanda tangan. Saya sangat berharap guru-guru jangan seperti itu. Kasihan Mama Kepala Sekolah, sudah hari H besok ini baru ini hari guru-guru rame-rame ini pusing semua Mama Kepala Sekolah. Jadi tidak ada waktu lagi untuk periksa. Oleh karena itu jauh hari sebelumnya itu, ya kalau ini saat ini mungkin lambat karena sibuk ini. Berharap ke depannya itu minimal itu 2 minggu, seminggu. Paling lambat sebelum hari H-nya itu sudah deal. Karena masih ada waktu pencetakan, penggadaan, dan seterusnya. Dan harus dikoreksi, harus divalidasi oleh Mama Kepala Sekolah. Itu harapan saya. Jadi ini kiranya menjadi perhatian daripada teman-teman guru. Ya ingat Mama Kepala Sekolah, bahwasannya beliau 1 orang guru saja 1 kelas sudah pusing, apalagi 6 orang guru, 8 orang guru yang harus bahan-bahannya harus dikoreksi oleh kepala sekolah. Ini harapan saya, kerjasama yang bagus dari semua. Bukan berarti selama ini tidak, artinya ke depan kalau boleh, ini supaya lebih maju lagi selangkah begitu. Bisa Ibu Irene? Ibu Irene bisa? Tahu sebab iya Bapak. Halo, Bu. Bisa Bapak, siap. Yang penting Bapak dukung selalu, Halo. pasti siap selalu sudah. Bapak selalu dukung. Bapak dukung sampai pergi di sekolah. Iya, Bapak, iya. Tidak ada yang bicara. Bagaimana Ibu Bapak? Irene, Suara tidak terlalu tidak ada yang dengar. bicara. Saya Tenaga harapan dengar. daripada Mama Dengar Kepala suara Sekolah, dulu. calon pengganti Mama Kepala Sekolah besok. Atau sekolah lain sekalipun tidak apa-apa. Siap Bapak. Oke, terima kasih Mama Pada Dita. Terima kasih banyak untuk motivasi yang terus menerus yang luar biasa, dengan tidak menunjukkan ini muka senyum saja, bagaimanapun juga kita salut sama fasilitator kita yang hanya senyum dan ya roman bersahabat ya itu. Ya, bayangkan Pedang Iwi kemarin itu yang harus dijalani 13 kilo jalan kaki dan 2 orang. Langgar kali Bapak. 2 orang sekali langkah 2 orang. Sekali melangkah artinya apa? Ini ada 2 orang yang jalan nih. Pikul 1 orang, 1 yang melangkah, 2 orang yang jalan. Iya, luar biasa itu. Sampai saya WA, saya bilang Ibu, saya salut untuk ini daya juang Bu. Saya bilang begitu. Luar biasa. Itu saya dibantu Bapak guru juga gendong Bapak punya cucu Bapak. Jadi saya gendong hanya seberapa perjalanan itu. Baru sampai di Pedang Iwi tidak ada listrik Bu. Tidak ada sama sekali, listrik tidak ada, lalu kemudian internet signal sama sekali tidak ada, bukan hanya internet, jaringan untuk telkomsel pun, seluler pun tidak ada, begitu. Jadi memang betul-betul diudik, tapi itu sekolah gagah sekali, kalau bahasa Sumbanya gagah, bagus sekali. Sekolah bangunannya Ya, bagus sekali. Iya. Baru dapat kemarin tahun lalu tuh Bapak, sama dengan Kamala Putih mereka dapat gedung itu. Iya. Jadi bagus sekali Bunda. Dari kementerian memang itu Bapak, dari kementerian. Ya. Tahun lalu sama dengan Kamala Putih mereka dapat. Terus kolaborasi antara gurunya itu bagus banget. Antara guru dan masyarakat di situ bahu-bahu membahu, itu bagus sekali. Gitu. Terus banyak sekali bunga dan banyak kupu-kupu. Sejuk Ibu ya, sejuk. Sejuk sekali Bunda. Hanya air yang susah. Air itu susah banget di sana. Muridnya Mereka juga sedikit Bu. Hah? Muridnya untuk berapa kelas itu sedikit. Ini kelas 2 itu kelas 3 itu 2 orang saja.
yang banyak itu paling kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya sedikit, ya kelas 1 dan 2 itu sedikit. Dia sedikit mirip dengan Madolong. Ya. Ini tapi luar biasa Bapak Ibu, itu kisah perjalanan seperti Musa pakai tongkat saya menuju tanah Kanaan. Kalau tidak pakai tongkat tidak mampu. Puluhan bukit masalahnya, puluhan bukit. Makanya harus Mama harus menyanyi. Hai musafir, dari mana? Bukan mau kemana? Dari mana? Makin sejuk ini Menyanyi kalau dengar kudaki lagu. jalan. Iya. Kudaki jalan. Kudaki jalan. Aduh. Iya. Tetap kudoaku inilah. 3 kali saya jatuh Bunda. Aduh. 3 kali jatuh. Di sungai itu saya salah injak batu, saya jatuh, kaki saya masuk sebelah. Jadi ya syukur saya nggak jatuh tapi masih bisa tahan gitu. Terus sungainya itu seram sekali, arusnya kencang, batu dasar sungai itu licin. Jadi walaupun airnya tidak tinggi tapi sangat berisiko sekali begitu. Iya, benar. Jadi ya luar biasa sekali lah ini. Bapak Ibu guru di sana juga orang-orang yang semangatnya sangat tinggi. Jadi kalau selama ini isu-isu yang saya dengar kurang pro sama mereka, saya justru apresiasi tinggi untuk Bapak Ibu guru yang ada di sana. Jadi untuk turun mereka kegiatan seperti ini, berapa banyak yang mereka harus keluarkan. Tenaga, jalan kaki juga uang. Karena harus lewat Pulau Panjang Bapak. Jadi dari sini ke Pulau Panjang aja sudah berapa jam? 3 jam lebih perjalanan naik motor. Kalau harus lewat Pulau Panjang, berarti sampai lewat Werening sampai di sana naik ke atas. Saya sudah pernah ke Pulau Panjang juga, baru terus ke sana. Wah, luar biasa, perjalanan cukup panjang, cukup jauh. Iya, makanya kita naik turun bukit, entah puluhan bukit, puluhan sungai yang harus kita lewati. Benar. Jadi naik Tapi turun katanya bisa lewat Werinding, Bu. nggak bisa lagi Bunda. Waktu itu bisa kan ada sungai yang ini, ada 2 sungai yang sungai besar yang roboh jembatannya karena angin seroja dan badai banjir bandang waktu itu. Jadi roboh itunya jembatannya. Jadi 2 sungai itu nggak mungkin bisa dilewati. Kecuali kalau hujan tidak turun berbulan-bulan bisa dilewati. Kalau pada musim kemarau, pas musim kemarau. Musim kemarau pun itu airnya nggak surut, tetap ada, tapi ya memungkinkan bisa dilewati gitu. Kalau sekarang nggak bisa, airnya seleher, bahkan kalau yang pendek kayak saya tertutup saya. Aduh. Nggak bisa. Jadi harusnya ke sana itu ditempuhnya itu paling 2 jam lewat dari Wanggai itu. Dari Wanggai naik ke atas gitu. Dari SMP Wanggai. Tapi karena roboh 2 jembatan tadi lewat Pulau Panjang melingkar sudah itu. Begitu. Jadi seru Bapak ya. Saya tidak ada sakit yang bagaimana sampai hari ini. Makanya saya bilang ajaib Tuhan saya bisa melewati 13 kilo. PP itu Bapak, PP. Ajaib itu. Seumur-umur perjalanan terjauh yang saya jalani. Ya, benar. Dengan menggendong Nona lagi. Iya, dengan menggendong itu keajaiban namanya. Baik, makasih. Makasih banyak. Orang Israel menyusuri padang gurun. Iya. Makanya ini langgar ini laut mati, Sungai Yordan. Melewati rintangan. Itu saya percaya karena kekuatan dukungan doa dari Bapak Ibu yang sebelum saya berangkat bilang semangat Bunda, Tuhan sertai gitu. Ya memang Tuhan sertai jadinya ya. Makanya saya bilang Bapak pengawas, saya ini bukan hanya melaksanakan tugas tapi saya terpanggil sebagai saudara, sebagai keluarga. Amin. Terima kasih banyak. Orang yang melayani dengan tulus ikhlas itu Tuhan menyertai. Amin. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat.
Sama desa Amin. punya Bapak pengawas dulu. Ini Iya. Ibu juga lewati jalan yang begitu sulit. Iya. Langgar kali juga. Iya. Jalan yang lebih parah. Kalau jalan datar masih bagus. Jalan yang ke Kunga Eti Bapak ya? Kahaung Eti. Tahu gitu. Kita Tahu, lihat Eti. Bapak juga posting itu. Setengah mati jalan Bapak jalan. Aduh. Hampir tak jatuh-jatuh lagi. Habis itu mau mendaki itu Bapak pegang ini akar kayu. Baru bisa Iya. naik ke atas. Ya itulah. Itu tanpa perjuangan ada seorang yang iring itu. fasilitator, Tidak ada yang seorang iring. guru, pengawas harus jalan di sini. Tidak ada yang iring, tidak ada yang banyak yang bilang kenapa tidak ada anak-anak. Iya, anak-anak sedang ada dan bersama-sama dengan saya. Saya bilang. Oh. Nah, pengganti anak-anak ada dan bersama-sama dengan saya karena apa? Karena ada yang iring saya, yaitu anak-anak sudah, walaupun ini apa, kan doa mereka ada iring saya. Kirim Iya, dalam ya. doa Bapak ya. Iya, doa mereka mengiringi saya. Ya, benar. Dan Betul, yang setuju. terutama Tuhan terus mengiring gitu kan. Gimana lagu? Walau banyak tantangan yang memang harus jatuh bangun, tapi itulah yang memang harus dilewati, dilalui dan diterima dan sukacita. Itu saja. Jadi saya ke Kahaung Eti yang medan begitu berat, tidak bilang Pak Kepala Sekolah mari dulu bantu saya, tolong antar saya, tidak ada. Saya yakin bahwa dalam Tuhan pasti saya tetap tolongnya. Ya, ditolong. ada keselamatan Kalau Bapak. saya diberi ujian. Kalau saya jatuh itu ujian bagi saya supaya ya lebih hati-hati, kalau capek ya istirahat, itu aja, tidak ada lain. Itu sudah biasa. Baik. Terima kasih. Ya. Kita jadi saling menguatkan. Setelah PMO kita masih ada waktu untuk kita saling menguatkan, itu luar biasa. Semangat Ibu Iren, semangat Ibu Maria Tabakonda, semangat Bunda Kepala Sekolah, jangan pernah kendor. Dan Bapak Pengawas sehat selalu, panjang umur, supaya kami makin terus dimotivasi ini anak-anak ini. Kami jadi orang-orang hebat, lebih hebat dari Bapak nanti. Begitu. Karena kami sudah meneladani orang hebat, maka kami jadi lebih hebat. Begitu. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk forum PMO kita. Berharap kita akan berjumpa lagi dalam kondisi sehat di bulan Desember. Kita akan melaksanakan PMO dan refleksi. Jadi Bapak Ibu siapkan waktu di minggu pertama kita akan refleksi, di minggu kedua kita akan forum PMO ya. Jadi tolong diatur waktu karena nanti setelah minggu kedua Bapak Ibu semua akan sibuk perlaporan pertanggungjawaban dan lain-lain gitu ya. Dari saya kita akan menutup dalam doa, kesediaan Bapak. Kami minta Bapak yang berdoa untuk kami supaya kami dapat berkat. Benar. Silakan Bapak. Jadi baik. Mama Kepala Sekolah, Ibu Fasilitator, rekan-rekan guru Komite Pembelajaran, mari kita mensyukuri apa yang telah Tuhan buat bagi kita. Ia bersama-sama dengan kita ketika kita mengawali, kita minta Dia dan Ia ada bersama kita, dan di akhir semuanya, semua kegiatan berjalan dengan baik. Yakin bahwa itu karena pimpinan dan tuntunannya. Untuk itu mari sejenak kita menundukkan kepala, kita angkat hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mempunyai hidup kami, pemilik mutlak kehidupan kami, yang memberi tugas tanggung jawab kepada kami, membebani kami, menugaskan kepada kami tugas sebagai seorang guru, sebagai seorang pengawas, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang fasilitator. Terima kasih Bapa untuk tugas tanggung jawab yang Kau berikan saat ini. Sejak tadi kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Bapak, apapun itu Tuhan, tiada satu yang tersembunyi, tiada satu pun yang di luar pengetahuan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati dan mampukan kami Tuhan untuk
melakukan apa yang kami sudah perkatakan tadi, apa yang kami sudah nyatakan tadi. Oleh karena itu Tuhan, lengkapi kami dengan roh hikmat, kekuatan, ekstra kesehatan prima dari pihak Tuhan. Jauhkan dari kami dari segala rintangan, sakit penyakit, baik hamba-Mu maupun hamba-Mu, fasilitator kami, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru sekolah pembelajaran, komunitas pembelajaran. Bapak yang Kau berkati semuanya. Bapak, apa yang telah kami katakan tadi sebagai tindak lanjut daripada kegiatan hari ini. Mampukan kami Tuhan secara khusus sekolah untuk menindaklanjutinya, melakukannya ke depan, bahkan kami sebagai pengawas, fasilitator, untuk boleh bersama-sama terus memotivasi, mendorong ke Bapak dan Ibu Guru, secara khusus ini SDN Data, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya ke depan ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan berpisah. Dan mari Tuhan, ketika kami berpisah, Engkau tetap ada dan selalu ada bersama kami dalam forum PMO yang ke depan ini. Dan biarlah di sana juga nanti, seperti apa yang kami lakukan sekarang, juga kami melakukan itu dengan jauh lebih baik lagi. Bapa di surga, sekali lagi Engkau memberkati fasilitator kami, memberkati kepala sekolah, memberkati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan guru yang ada, dan bahkan memberkati kami sekaliannya. Inilah kami Tuhan, dengar dan sambut kami. Ampuni dosa aib kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Maha Guru itu, di dalam namanya lah kami naikkan doa, syukur, syafaat, dan permohonan kami ke hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Di akhir sesi, mari kita foto bersama dulu. Kita kasih hidup Ibu Maria kameranya udah dulu. open. Pancasila. Kita kasih hidup kamera. Pancasila. Oke, siap. 1, 2. Iya. Ibu Maria sudah? Siap. Terima kasih. Ibu Maria mana? Ibu Maria Tidak, mana? Tidak iya. lihat ya? Ibu Maria Tabakonda open kamera. Tidak lihat dari tadi nah. Oke. Ini gercep ini Ibu Iren nih, sudah fotonya. Gercep gitu. Oke, Ibu Maria Tabakonda bisa? Kenapa? Karena sudah dilatih Ibu tadi jadi lincah, akhirnya pencet-pencet Oke. terus. Kita Baik. Jempol, jempol, jempol. Ya, jempol terakhir. Mana Oh, jempolnya? jempol. Siap, jempol. Ini kah? Iya. Siap. 1, 2. Oke. Makasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa nanti. Halo. Iya. Izin Ya, saya terima kasih juga. stop recordingnya ya. Ya, Bu. Iya Bapak pengawas, terima kasih. Oke. Baik, Bu, Iya. terima kasih.